Bakal shock, tapi di bumi ini, ada loh kota-kota gede bet yang ditinggal kabur orang-orang cuma dalam semalam doang. Rumah-rumah ditinggal gitu aja barang perabotnya, piring-piring di meja, sampai duit di kasir pun nggak disentuh. Anjir! Coba lo bayangin. Pas pagi lo melek, kota lo udah kosong melompong. Kayak semua orang lenyap di telan bumi. Padahal kemarin masih ada ribuan nyawa di sana. Sekarang anjing aja pada kabur, bangsat. Dan ini bukan hoaks, kisah nyata yang terjadi di banyak tempat. Yang paling bikin merinding, alasan evakuasinya beneran parah banget. Sampai mereka buang semua harta benda, bahkan nggak sempat ngabarin keluarga di kota lain. Anjing lah. Tempat-tempat itu kayak kapsul waktu beku. Di sekolah, buku-buku PR masih numpuk. Di rumah sakit, troli obat berceceran. Di toko, label harga masih nempel, tapi pembeli mana ada? Bangke. Sampai kapanpun ya nggak bakal ada lagi. Beberapa kota ditinggal gara-gara bencana teknologi, yang lain karena perang, ada juga atas perintah pemerintah. Tapi intinya sama. Mereka cuma dikasih hitungan jam buat ngemasin barang, dan sebagian besar, yang nggak pernah balik lagi ke sana. Sialan. Anjir, parah banget. Kota hantu paling terkenal itu cuma 1000 km dari Moskow, namanya Pripyat. Orang-orang di sana jalan-jalan sama anak-anak, padahal reaktornya udah meledak bangsat. 26 April 1986, reaktor nomor 4 PLTN Chernobyl jebol. Nyemburin zat radioaktif ke atmosfer, 400 kali lipat dari bom Hiroshima. Tapi pemerintahnya malah diem aja seharian penuh, pura-pura nggak tahu apa-apa anjing. Warga Pripyat tanggal 27 April pada ikutan demo hari buruh. Mereka pada jemuran di atap, sepedaan, santai aja. Padahal tingkat radiasi udah parah dan tiap detik di luar aja udah mengurangi umur mereka bertahun-tahun. Kampret. Baru pas sore tanggal 27 April, pengumuman evakuasi keluar. Bilangnya suruh bawa dokumen sama makanan buat 3 hari, katanya bakal cepat balik lagi. Tapi itu bohong besar, bajingan. Kota itu ditutup selamanya, dan warga kehilangan segalanya babi. Dalam waktu 3 jam, 47.000 orang dievakuasi dari Pripyat, pakai 1.200 bus. Mereka ninggalin apartemen dengan lampu nyala, nyangka bakal balik dalam beberapa hari doang. Tapi kota itu malah jadi gurun radioaktif buat ribuan tahun, sialan. Sekarang di Pripyat, was-was tapi kota wahana-wahana berkarat berdiri sepi, gak pernah buka lagi anjrit. Di sekolah-sekolah, bertebaran masker gas sama buku pelajaran. Tingkat radiasi di beberapa tempat masih bisa bunuh lo dalam beberapa jam. Bego. Gila banget sih. Tapi di Argentina ada resort populer yang tiba-tiba kebanjiran danau asin dalam semalam, dan airnya hancurin semuanya sampai tinggal bubur putih. Villa Epecuén adalah tempat dengan air asin berkhasiat yang dikunjungi puluhan ribu turis tiap tahun. Ada 280 usaha, hotel, teater, restoran, hidup jaya. Tapi tahun 1985 hujan deras meledak-ledak, dan bendungan yang lindungi kota dari Danau Lago Epecuén gak kuat tahan tekanan air terus jebol tanggal 10 November. Air banjir ke kota, dengan kecepatan beberapa meter per jam. Penduduk cuma punya beberapa jam buat kumpulin barang dan cabut. Banyak yang sempat ambil cuma dokumen sama anak-anak, tinggalin rumah, mobil, dan seluruh bisnis buat disiram air asin. Air asin itu korosin kota total. Beton, logam, kayu, semua jadi mimpi buruk putih berkapur yang muncul dari air kayak kerangka monster. Dan kota tenggelam selama 25 tahun. Tahun 2009 air mulai surut, dan kota keluar dari danau. Tapi yang muncul itu lebih mirip landscape alien. Sisa-sisa putih bangunan, mobil, pohon yang lecek-lecek, semua berlapis garam tebal. Sekarang tinggal satu orang di sana, Pablo Nowak, penduduk terakhir Villa Epecuén, yang balik ke kota mati itu, dan males pergi. Padahal, di sekitarnya, cuma hantu masa lalu, sama ton garam. Ini parah banget sih guys, soalnya di China mereka bangun kota buat sejuta orang dengan uang gila-gilaan. Tapi kota itu kosong melompong udah 15 tahun, dan ini terlihat gila-gilaan banget. Ordos Kangbashi dirancang jadi kota elit masa depan. Distrik mewah, alun-alun raksasa, museum, teater, taman dengan air mancur. Semuanya baru dan cantik. Tapi hampir gak ada yang pindah ke sana, pikir aja. Pemerintah China pikir kalau di region itu ditemuin batu bara dan penambangan udah dimulai, perlu bangun kota modern buat para pekerja dan keluarganya, mereka alokasikan miliaran dolar dan bangun megapolis dalam 5 tahun. Masalahnya apartemen di Ordos waktu itu harganya lebih mahal daripada yang bisa dijangkau pekerja biasa. Terus yang kaya cuma beli rumah sebagai investasi aja dan gak tinggal di sana, akibatnya hunian kota itu kurang dari 2%. Ini kota hantu paling surrealis di planet ini. Jalan-jalan mulus sempurna tanpa satupun mobil, pusat perbelanjaan raksasa tanpa pembeli, taman anak-anak tanpa anak-anak, semuanya baru, bersih, dan absolut mati.
Malam hari di Ordos, lampu-lampunya menyala, lampu lalu lintas jalan, air mancur semprotkan air, tapi gak ada manusia, dan kekosongan itu terlihat mengerikan banget sampai penduduk lokal panggil dia kota hantu yang masih hidup padahal gak ada hidup di sana sama sekali. Otoritas Cina coba isi Ordos, tawar insentif, turunin harga rumah, tapi orang gak mau tinggal di kota yang gak ada tetangga, gak ada kehidupan, gak ada nyawa sama sekali, cuma beton, kaca, dan keheningan menakutkan dari jalan-jalan raksasa yang kosong. Gue langsung melongo pas tahu kalau di Jepang ada pulau yang pernah jadi tempat terpadat di seluruh dunia, orang-orangnya beneran hidup saling tumpuk, terus tiba-tiba semua pergi dalam sehari. Pulau Hashima, yang juga disebut Gunkanjima atau Pulau Battleship, itu tambang batu bara dari 1887 sampai 1974, mereka ngumpulin buruh dan bikin gedung pencakar langit langsung di batu karang tengah lautan. Di pulau yang cuma 6 hektar itu tinggal 5.259 orang, itu kepadatan penduduk paling tinggi sepanjang sejarah. 835 orang per hektare, orang-orangnya buatan hidup dalam semut manusia. Kondisinya seram banget. Buruh turun ke tambang bawah laut tempat suhu mencapai 45 derajat, kelembaban 95%, dan udaranya penuh debu batu bara, cedera dan kematian terjadi setiap hari. 1974 batu bara habis, tambang ditutup. Terus 15 April semua buruh dan keluarganya dievakuasi ke daratan dalam sehari, orang-orangnya disuruh bawa cuma yang penting-penting aja, selebihnya ditinggal di pulau. Penduduk pergi dari Hashima dengan cepat banget sehingga di apartemen masih ada furniture, piring, mainan, foto, TV, kayak orang-orangnya cuma keluar sebentar terus bakal balik, tapi mereka gak pernah balik. Sekarang Hashima itu rangka beton mati tengah laut, gedung-gedungnya hancur, tangga jebol, kaca pecah sama karat di mana-mana. Terus angin laut berteriak di jendela kosong ciptain simfoni seram kekosongan. Orang Jepang panggil Hashima Pulau Hantu. Mereka bawa turis ke sana tapi masuk gedung dilarang. Terlalu bahaya, beton rusak, kapan aja bisa runtuh dan kubur orang yang penasaran. Kayak dulu kuburnya penambang. Subscribe channel ini, terus lu bakal terkejut lagi.